Ibadah syukur Paskah Kristus saat ini berlangsung dalam kuasa kasih Yesus yang bangkit demi membaharui dan memulihkan hidup semua ciptaan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Damai sejahteranya menyertai saudara juga. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita puji Tuhan dengan mengkidungkan nyanyian Kidung Jemaat. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Karena Yesuslah bangkit. Karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan serar abadi. Dia bangkit, Kristus hidup. Tubuh kaku itu diturunkan dari tiang palang. Oh, tiada daun palang di jalan. Tubuh kudus itu kaku, mati. Sungguh dia mati. Karena sekucur tubuhnya penuh luka. Darah menetes dari kepalanya. Tangan kasar itu menghujam tombak ke lambungnya. Meleleh darah dan dia mati. Ya, tubuh kudus itu membujur, diturunkan dari tiang palang dan diantar ke kubur batu. Tanda dia berjuang dengan dosa yang dibayarnya. Padahal bukan hutangnya. Tanda dia bergulat dengan maut yang menjemputnya. Padahal bukan salahnya. Dia bertarung dengan kuasa alam kubur dan tiang pembela di meja pengadilan baginya. Namun dia pagi buta itu, kubur batu itu dihantam gemuruh surga dan batunya pun tergoleklah. Lihat, kuburnya kosong. Tiada lagi tubuh kaku itu di sana. Oh, apakah dia telah bangkit? Ya, dia telah bangkit. Tuhanmu dan Tuhanku telah bangkit. Ya, karena dosa kita sudah dilunasinya atas salib dan dari tubuh yang berdarah-darah. Salah kita dipakunya dan di kayu mati itu. Harapan kita terbit bersama mentari Paskah dan membahana laksana gemuruh pagi itu. Tiada yang tersisa karya selamatnya.
dan tak satu pun dosa yang tidak lunas dibayarnya. Dia bangkit karena dosa telah dikuburnya. Diambil paling bawah dari dasar bumi ini. Mari kita lantunkan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor 341 ayatnya yang pertama. 340 ayatnya pertama. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Hai Bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Anjungkan panjiran dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya teman semakin jaya Tuhanmu ikutlah sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Di malam ini dalam ibadah Paskah kedua kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau ketemu sudah dapat firman Tuhan, biarlah firman tetap terbuka di hadapan kita dan mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu ketika Engkau boleh mati dan bangkit di hari kemarin dan hari ini. Selaku umat percaya kami boleh mensyukuri kasih Tuhan di tengah kehidupan kami. Berkatilah kami semua Tuhan, sehingga ibadah Paskah kedua yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami senantiasa diberkati dan dimaknai dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terdapat pada Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai 23 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikianlah, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan
Jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetapi ada dosanya, tetap ada. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Persekutuan yang keluarga yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Paskah kedua ini, pembacaan kita terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Dengan tema Paskah, Yesus bangkit. Percayalah dan berjuanglah membela kehidupan. Hidup butuh pengorbanan, kesuksesan butuh perjuangan, Paskah butuh dua-duanya, pengorbanan sekaligus perjuangan. Yesus saat menjalani episode penderitaan sampai kematiannya, tidak terlepas dari pengorbanan dan perjuangan yang menantang. Berkorban demi sesama, berjuang demi sebuah ketaatan. Seandainya Yesus lemah dalam mempertahankan ketaatannya, tidak ada Paskah. Iman kita sia-sia. Seandainya Yesus menuntut haknya sebagai anak Allah dan menolak untuk menderita dan mati, maka tidak ada pengampunan dosa dan keselamatan bagi manusia. Seandainya Yesus melawan perintah Bapanya dengan berkata seperti ini, "Mengapa saya?" Yesus tidak bersalah. Engkau Bapa menghukumku dengan cara yang ganas. Maaf Bapa, saya berhenti menjadi anakmu. Ini sebuah ketidakadilan. Apabila Yesus mengatakan demikian, maka pasti kita kehilangan segalanya. Jika itu yang dilakukan Yesus, bagaimana nasib kita selanjutnya? Pasti sia-sia. Karena itu manusia tidak boleh berhenti berkorban dan berjuang. Berkorban berkaitkan erat dengan cinta kasih. Berjuang berkaitan erat dengan ketaatan. Kita harus memiliki keduanya. Itulah makna Paskah bagi kita. Itulah sifat Yesus yang mesti kita miliki. Jika kita berhenti berkorban dan berjuang, kita akan mati dalam kegagalan. Sebab kita tidak berharga, tidak menghasilkan buah pengorbanan, dan perjuangan memang sakit. Namun harus bisa dihadapi, harus bisa dikerjakan orang yang rela berkorban. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Yohanes 20 ayatnya ke-19 sampai 23, kepada murid-murid Yesus menyatakan diri untuk tujuan tertentu. Dan hal ini berlaku juga bagi kita orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan, yaitu menikmati karya penyelamatan dengan tahapan. Kristus datang kepada murid-muridnya. Kristus meneguhkan mereka dengan menunjukkan tanda bekas